Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dodi Ardianto Jar, NPM 1821020337. Saya mahasiswa semester 5, kelas D, Prodi Siasat Syariah atau HTN, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin mempresentasikan pengertian, latar belakang, dan kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian hukum perdata Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh yang berwenang atau negara dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa serta mengikat. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Kemudian frase hukum perdata disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami menurut hemat penulis bahwa hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku muhalaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia khususnya. Kemudian ruang lingkup hukum perdata Islam. Yang pertama, aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya disebut kaidah ibadah. Yang kedua, aturan yang mengatur antara sesama anggota masyarakat disebut kaidah muamalah. Yang ketiga, aturan yang mengatur antara manusia dengan lingkungan hidupnya disebut kaidah hukum alam atau sunatullah. Kemudian adanya latar belakang. Teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, teori receptio in complexo. 2. Teori recepti. 3. Teori recepti exit atau receptio a contrario. Dan saya akan menjelaskan satu persatu tentang teori, salah satunya teori receptio in complexo. Teori receptio in complexo adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Teori receptio in complexo dimunculkan oleh Van den Berg berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Yang kedua, teori resepsi, maksudnya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan, hal ini didasari oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Kritik ini dimulai Cornelis van Vollenhoven 1874 sampai 1933, kemudian dilanjutkan oleh Christian Snow Horgrunge tahun 1857 sampai 1936. Penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Teori Septi mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Muatan pokok dari teori resepti ini adalah prinsip divide et impera yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Yang terakhir, teori recepti exit atau receptio contrario. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori recepti berlaku adalah sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan. Apabila diterima hukum adat, maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan
ataupun ditolak. Sama seperti hukum adat selama ini, yang dasar memperlakukan hukum adat itu sendiri adalah berdasar sokongan peraturan perundang-undangan. Karena itu haruslah dipersiapkan dan dibuatkan perundang-undangan terhadap hal itu. Hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demikian juga munculnya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus atau peradilan agama di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang tahun 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5, yaitu pertama syariah, kedua fikih, ketiga fatwa ulama atau hakim, keempat keputusan pengadilan, dan 5 perundang-undangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini atau presentasi kali ini tentang pengertian teori kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.